Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Inggris hari ini adalah membahas soal-soal beserta kunci jawaban dari penilaian akhir tahun bahasa Inggris kelas 6 SDI Baitur Rahman tahun pelajaran 2020-2021. Ya, kita mulai saja ya. Nah, di sini materinya adalah semua materinya itu tentang past tense ya. Jadi past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang telah terjadi atau lampau dengan menggunakan kata kerja kedua atau verb to. Ya, kita mulai saja. Number one, nomor 1. Dani bla 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 cincau ice last Sunday. Nah, ini karena ada kata last Sunday maka bentuknya past tense ya. Nah, kata kerja kedua atau verb to dari membuat yaitu made. Ya, kalau verb one-nya, verb satunya make, maka verb 2-nya adalah made. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah yang D. Number 2, nomor 2. What bla 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 you do last weekend? Nah, Siti menjawab, I watch palang pintu this afternoon. Nah, di sini udah ada kata tanyanya ya, what. Nah, kita tinggal mengisi bentuk kedua dari kata do yaitu did. Jadi jawabannya what did you do last weekend? Nah, jadi kata tanyanya menggunakan what did. Jawabannya yang C. Number 3, nomor 3, I bla 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 to the mall last holiday. Nah, di sini bentuk kata kerja kedua dari go yaitu went. Ya, kenapa pakai kata kerja kedua? Karena ada keterangan waktunya yaitu last holiday ya. Artinya sudah liburan yang sebelumnya atau liburan yang lalu sudah kelewat, sudah lampau. Oke, number 4 ya. My brother bla 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 ondel-ondel an hour ago. Nah, di sini past tense-nya ada kata an hour ago, 1 jam yang lalu. Maka menggunakannya verb to, verb 2 dari melihat yaitu yang B ya, saw. Ya, jadi my brother saw ondel-ondel an hour ago. Number 5. Did Mike bla 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 mengunjungi his grandmother last night? Mina menjawab, yes he did. Nah, di sini ada kata mengunjungi ya. Mengunjungi itu bahasa Inggrisnya visit. Nah, karena di sini verb 2-nya sudah ada yaitu kata did ya. Artinya apakah Mike mengunjungi neneknya semalam? Nah, karena di sini udah ada did, ada kata Mike subjeknya, maka menggunakan kata kerja yang pertama. Kenapa kata kerja yang pertama? Karena dia bentuk keduanya sudah ada di kata yang pertama yaitu did. Ya, jadi did Mike visit. Jadi jawabannya yang A. Did Mike visit his grandmother last night? Itu ya. Jadi jawabannya yang A, visit. Ya, karena dia verb 2-nya udah ada di kata did. Jadi tidak perlu verb 2 lagi. Ya, jadi verb 1 atau verb 1. Number 6, nomor 6, I did not bla 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 you yesterday. Nah, karena di sini adalah negative sentence atau bentuk kalimat negatif, maka yang tadinya verb 2, verb 2 ya, berubah menjadi verb 1. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan verb to-nya di kata did ya. Jadi I did not. Nah, ini udah mewakili bentuk kedua. Jadi nggak boleh double, bentuk keduanya ada 2. Jadi kalau sudah bentuk keduanya udah ada, berarti kita menggunakan verb 1 yang satunya. Ya, karena ini bentuknya negatif ya. Kalau negatif atau ada kata tidak, did not, maka menggunakannya verb 1 atau verb 1 yaitu I did not see. Ya. Saya tidak melihat kamu kemarin. Nah, jadi jawabannya yang A. Number 7, nomor 7. Komar bertanya, where bla 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 you go last night? Nah, Abrian menjawab, I bla 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 to my neighbor's house for tahlilan.
My friend's father died last week. Nah, where, sudah ada kata tanyanya, where, di mana. Nah, bentuk kedua dari kata do ya, yaitu did. Jadi where did. Kita cari yang did. Nah, yang did itu ada pada yang A dan D. Tapi untuk titik-titik yang kedua yaitu Abrian menjawab I bla 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 to my neighbor house. Ya, jadi saya perginya itu ke rumah tetangga untuk tahlilan. Jadi pergi ke rumah tetangga saya untuk tahlilan, maka menggunakan verb 2 ya. Kata kerja kedua yaitu when. Jadi jawabannya yang A ya. Where did you go last night? Nah, jawabannya I went to my neighbor's house for tahlilan. Jadi jawabannya yang A, did dan when. Number 8, nomor 8 ya, Wandi berkata atau bertanya ya. What did Matali do last weekend? Nah, Bagas menjawab, Matali bla 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 lunch with his family last weekend. Nah, karena di sini bentuk lampau ya, maka menggunakan verb to ya, kata kerja kedua dari makan ya, makan siang, yaitu had lunch ya. Jadi Matali had lunch with his family last weekend. Jadi yang B ya. Number 9, nomor 9, rearrange these words ya. Jadi kalian menyusun kembali kata-kata yang ada di sini ya, sehingga menjadi kata yang artinya sesuai atau tepat. Kita lihat yang A, Mamat visited Fathahillah Museum yesterday. Mamat mengunjungi Museum Fathahillah kemarin. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Kita lihat yang B, Mamat visited Museum Fathahillah yesterday. Nah, ini ada yang kurang tepat ya, karena harusnya Fathahillah dulu baru museum. Jadi Fathahillah Museum artinya Museum Fathahillah. Nah, kalau yang C itu yesterday Museum Fathahillah Mamat visited. Nah, kemarin Museum Fathahillah Mamat dikunjungi. Nah, ini juga artinya berantakan, jadi bukan jawaban yang tepat. Nah, untuk yang D, yesterday kemarin visited Museum Fathahillah mengunjungi Museum Fathahillah oleh Mamat. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi yang tepat jawabannya yang A ya. Mamat visited Fathahillah Museum yesterday. Number 10, nomor 10. Udin bla 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 the book in the library 2 days ago. Nah, ini bentuk kedua dari kata membaca atau read, yaitu sama ya, cuma bedanya kita menggunakannya bahasanya bukan read tapi read ya. Read, read. Jadi itu ya. Ini bentuk keduanya dari kata membaca. Jadi yang A. Tulisannya tetap sama ya, cuma bacanya aja yang beda. Number 11 yaitu nomor 11. There are some shopping centers in Jakarta. Ya, ada beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta, except, kecuali. Nah, berarti kita cari yang bukan tempat perbelanjaan. Nah, kita cek ya, yang A Pasar Tanah Abang itu benar ya. ITC Mangga 2 ya sudah pasti ya, ini tempat perbelanjaan. Pasar ASMK, nah ini juga tempat perbelanjaan. Nah, yang bukan adalah yang D, RPTRA. Nah, number 12, nomor 12. Nah, di sini ada Mamat ya. Mamat bertanya, bla bla bla, did Matali buy a ticket to enter Taman Mini Indonesia Indah? Nah, Siti menjawab, he bought it 2 days ago. Nah, karena di sini ada kata 2 days ago yang menjelaskan keterangan waktu, maka kata tanyanya untuk keterangan waktu adalah when, kapan. Kapan Matali membeli sebuah tiket untuk masuk ke Taman Mini? Nah, jawabannya dia membelinya 2 hari yang lalu. Jadi jawabannya yang C ya. When, kapan. Jadi kalau kata tanya
tentang waktu, when. Kata tanya tentang tempat, where, di mana. Kata tanya mengenai yang jawabannya tentang keadaan, ya, itu how, ya, how did, bagaimana. Nah, itu ya. Terus kalau misalkan menanyakan sesuatu bisa menggunakan what did, apa. Nah, oke. Next, number 13, nomor 13. Mamat studied English, bla bla bla. Nah, di sini sudah ada verb to ya, sudah ada kata kerja yang kedua, studied. Maka untuk melengkapi kalimat ini dibutuhkan keterangan waktu. Keterangan waktu yang merupakan lampau, kita cek ya. Yang pertama A, now. Now itu bukan keterangan waktu yang lampau. Artinya kalau now sekarang. Nah, kalau sekarang kan berarti sedang terjadi. Terus yesterday. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Yesterday, kemarin. Berarti sudah kelewat ya. Nah, kalau tonight, nanti malam atau nanti malam itu berarti belum ya. Twice a week. 2 kali dalam seminggu. Nah, ini juga bukan. Yang tepat adalah yang B, yesterday. Oke, number 14. Nomor 14, Mina went to Monas. Nah, di sini Mina pergi ke Monas. Nah, when ini kata kerja kedua. Maka kita cari bentuk keterangan waktu, add verb of time dari past tense. Nah, yaitu 1 week ago. Ya, kalau next week artinya minggu yang akan datang. Nah, itu untuk future tense ya. Kalau now, nah itu sekarang. Nah, kalau 1 week ago, 1 minggu yang lalu, berarti udah kelewat ya kalau udah minggu yang lalu. Terus kalau yang D, 2 times a month, 2 kali dalam sebulan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, 1 week ago. Ya, yang C. Number 15, nomor 15, Siti bla 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 selendang mayang ice last night. Nah, ini Siti minum es selendang mayang semalam, ya. Nah, bentuk kedua verb to dari kata minum ya, yaitu drunk. Ya, yang ini ya. Yang A. Number 16, the fish bla 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 fresh 1 hour ago, but it is stale now. Nah, jadi ikannya masih segar, ikannya segar 1 jam yang lalu. Nah, jadi ini udah kelewat ya 1 jam yang lalu. Nah, karena the fish itu adalah kata benda yang jumlahnya tunggal, maka menggunakannya was. The fish was fresh 1 hour ago ya. Jadi ikannya masih segar 1 jam yang lalu. Nah, ini jadi jawabannya yang B ya. Number 17, nomor 17. Nah, Kinan bertanya, how bla 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 the room a few minutes ago. Ya, bagaimana keadaan ruangan beberapa menit yang lalu. Ya, di sini karena the room ya, di sini ada jawabannya it was bla bla bla. Nah, karena it menggunakan was. Jadi how was the room a few minutes ago? Nah, jawabannya it was dirty. Jadi yang A, was dan dirty. Number 18, nomor 18. The room bla 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 so bla 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 2 hours ago. Nah, di sini ruangan karena the room ya tunggal ya, it berarti ya, menggunakan was. The room was so clean 2 hours ago. Ruangannya sangat bersih 2 jam yang lalu. Number 19, ya, the cars bla 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 expensive 3 years ago. Ya, jadi mobil-mobil. Nah, karena ini the cars ya, mobil-mobil, berarti bentuknya jamak lebih dari 1. Ini sama aja kayak they. Ya, walaupun they itu artinya mereka, tapi
the cars karena mobil-mobil itu sama aja kayak they, mereka. The cars were, jadi jawabannya yang C ya, were expensive 3 years ago. Number 20 ya, number 20, nomor 20. Yesterday they bla 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 cheaper. Ya. They berarti menggunakan to be-nya, verb 2 dari to be-nya adalah were. Ya, kenapa bukan was? Karena was itu untuk yang she, he, it tunggal. Ya. Dia tunggal. Nah, kalau yang they menggunakan were karena dia jamak ya. Jadi menggunakannya were. Number 21. The cat blah 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 hungry a few minutes ago, but it is full now. Nah, ini ada kata a few minutes ago, berarti beberapa menit yang lalu. Udah kelewat ya. Maka the cat itu kan tunggal ya, berarti it. Nah, it was. Ya, the cat was hungry a few minutes ago. Jadi kucingnya lapar beberapa menit yang lalu. Oke, number 20. Kiki bertanya, how was it in the library this morning? Bagaimana keadaan di dalam perpustakaan pagi ini? Carla menjawab, it bla 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 to bla 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 there. Many students lined up to borrow the books. Ya, jadi bagaimana keadaan perpustakaan pagi ini? Carla menjawab. Nah, jawabannya apa ya? Nah, ini ada many student, banyak murid-murid, line up to borrow the books. Berbaris ya untuk meminjam buku-buku. Jadi banyak murid-murid berbaris untuk meminjam buku-buku. Nah, berarti kalau misalkan banyak murid, banyak siswa, berarti itu crowded ya, alias penuh. Nah, kita tinggal cari kata kerja to be-nya apa. Nah, karena ini bentuknya past tense, maka menggunakan to be-nya verb to atau kata kerja kedua, yaitu it was crowded. Maka jawabannya yang C, was crowded. Number 23, ya. Nah, ini ada kalimat acak nih. Ada kata acak. Nah, kita harus membuat kata acak tersebut menjadi sebuah kalimat yang susunannya tepat. Nah, yang mana ya kira-kira? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. The toilet was dirty an hour ago, but it is clean now. Kenapa yang D? Karena di sini the toilet was. Kenapa menggunakan was? Karena ada keterangan an hour ago ya, 1 jam yang lalu. Maka sejam yang lalu itu to be-nya verb to menggunakan was. The toilet was dirty an hour ago, but tapi it is clean now. Nah, it-nya menggunakan is, to be-nya is. Karena kata adverb of time-nya atau keterangan waktunya menggunakan now. Ya, jadi kalau now to be-nya is ya. Verb 1. Jadi to be-nya kata kerja yang pertama. Oke. Nah, ini jawabannya yang D ya. The toilet was dirty an hour ago, but it is clean now. Number 24. Mention three readiness before driving or riding a vehicle, except. Nah, sebutkan 3 hal yang readiness itu yang harus disiapkan sebelum driving, maksudnya menyetir ya, atau riding a vehicle atau mengendarai kendaraan. Nah, kecuali berarti yang bukan ya. Di sini readiness to obey the traffic road. Nah, bersiap-siap untuk traffic road itu rambu-rambu yang ada di jalanan ya.
Terus getting ready for the driver's physical condition. Ya, menyiapkan kondisi fisik supir. Nah, ini juga termasuk ya. Terus yang C, get to know your vehicle before you drive it. Ya, mengetahui kendaraan kamu sebelum kamu mengendarainya. Nah, ini juga benar. Nah, yang kecuali itu, yang bukan berarti yang D, get to know how expensive your car. Ya, jadi kamu mengetahui seberapa mahal mobil kamu. Nah, ini kita nggak perlu tahu seberapa mahal mobil atau kendaraan kita ya, karena itu bukan bagian dari persiapan untuk mengendarai kendaraan. Oke, nomor 25, Mamat berkata, Mamat bilang, I have a new bike. Saya mempunyai sebuah sepeda baru. Nah, ini ada tanda kutip. Tanda kutip ini artinya dia ini lagi dalam keadaan ngomongnya langsung ya, present. I have a new bike. Saya punya sebuah kendaraan baru. Nah, ini adalah direct speech atau kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Si Mamat bilang, langsung nih, saya punya sepeda baru. Nah, di sini Siti menjelaskan bahwa kalimat tidak langsungnya adalah he said he bla 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 a new bike. Nah, maka kalau ada pernyataan seperti ini, he said he bla 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 a new bike. Nah, ini menggunakan verb 2 ya, kata kerja kedua, verb to. Nah, verb to dari kata have yaitu had. Ya, jadi he said that he had a new bike. Jadi dia berkata bahwa dia telah mempunyai sebuah sepeda baru. Nah, menggunakan had karena udah berkata. Jadi Siti itu hanya mengulang kata atau kalimat yang diucapkan oleh Mamat. Ya, gitu ya. Jadi ini untuk indirect speech atau kalimat tidak langsung menggunakan verb to atau kata kerja yang kedua. Nah, kata kerja yang kedua dari have yaitu had. Ya, jadi jawabannya yang D ya, had. Nomor 26, Mamat said. Mamat telah berkata, I'm tired. Saya lelah ya, saya lelah atau capek. Nah, saya lelah. Nah, di sini bentuk I'm tired ini adalah bentuk kalimat yang langsung ya, karena ada tanda kutipnya. I'm tired. Jadi Mamat udah bilang saya lelah. Nah, terus kita mengucapkannya dalam bentuk kalimat tidak langsung. Mamat told them that he bla 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 tired. Nah, maksudnya adalah Mamat memberitahukan mereka bahwa dia lelah. Nah, ini dia telah lelah. Maksudnya di sini kita harus cari to be dari bentuk kedua dari kata dari he ya. Bentuk kedua untuk subjek he yaitu was. He was. Ya, he was tired. Ini untuk nomor 26, jadi jawabannya was ya, menggunakan to be dari bentuk yang kedua. Karena bentuk pertamanya I am ya, tadi I am. Nah, kalau yang ini karena bentuk yang indirect, tidak langsung, pengucapan kembali, maka menggunakannya past tense. Nah, ini menggunakan to be-nya was. He was tired ya. Oke, nomor 27, nomor 27, Udin said, I will call you later. Nah, Udin bilang ya, saya akan menelponmu nanti. Nah, di sini ada tanda kutip. Nah, kalau tanda kutip berarti ini adalah kalimat langsung ya.
saya akan menelpon kamu nanti. Nah, kita mengatakan kembali dalam bentuk kalimat tidak langsung, ya, indirect speech. Nah, di sini ada penjelasan ini. He told me that he bla 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 call me later. Nah, di sini dia mengatakan atau memberitahu saya, memberitahu saya bahwa dia akan menghubungi saya nanti. Nah, akan dari bentuk kedua dari kata will, bentuk kedua dari kata akan yaitu would. Ya. Jadi he told me that he would call me later. Ya, jadi would ya jawabannya yang B. He would. Oke, nomor 28, nomor 28. Mina bla 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 that she would join us after work. Mina. Nah, di sini Mina said ya. Mina telah berkata bahwa dia akan bergabung bersama kami setelah bekerja. Jadi Mina said that she would join us after work. Nah, kenapa nggak told? Kan told bentuk kedua juga. Nah, kenapa nggak told? Karena kalau told itu kan artinya memberitahu ya. Memberitahu itu berarti memberitahu seseorang. Harus ada orangnya, objeknya, siapa yang diberitahu. Nah, kalau misalkan kamu menjawab told, itu harus ada told siapa. Misalkan Mina told me, atau Mina memberitahukan saya, atau Mina told them, Mina memberitahukan mereka. Nah, ini kan tidak ada objeknya, maka tidak ada orang yang diberitahu. Dia cuma berkata doang. Mina berkata atau Mina telah berkata, berarti jawabannya said ya. Mina said that she will join us after work. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Ini bentuk kedua dari kata say. Bilang atau Mina berkata. Jadi jawabannya say. Number 29, nomor 29. What is traffic park? Nah, traffic park itu apa sih? Nah, jawabannya yang tepat adalah yang A. A park in which children can learn the rules of the road. Ya, jadi sebuah taman di mana anak-anak dapat belajar tentang peraturan di jalanan ya. Maksudnya peraturan di jalan ini bisa mempelajari seperti aturan di jalanan, rambu-rambu lalu lintas gitu ya, belok kanan, belok kiri ya, maju. Nah, terus jembatan penyeberangan. Nah, itu namanya rules of the road. Jadi aturan di jalan. Number the last ya, the last number, nomor terakhir, number 30, nomor 30. Nah, ini Gary, ada percakapan ya, Gary dan Randy. Gary bilang, how did you feel when you went to traffic park at RPTRI Kebon Pala? Nah, Randy menjawab, I was bla 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 and bla bla bla. Nah, di sini ada dalam kurung bahagia dan puas. Nah, kalian harus mencari bahasa Inggrisnya bahagia. Ya, udah pasti happy ya, bahagia. Terus puas, satisfied. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, itu adalah penjelasan dari Mrs. Mi mengenai kunci jawaban ya, soal-soal beserta kunci jawabannya dari penilaian akhir tahun PAT Bahasa Inggris kelas 6 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau benar semua kalian akan mendapatkan poin 300. Nah, poin 300 ini nantinya dibagi 3. Jadi, kalau kamu mau tahu nilai kamu berapa, total skor yang di depan ini, total poin ya, atau poin total berapa dibagi 3. Nah, itu adalah hasilnya, nilai kamu. Ya, itu saja yang dapat Mrs. Mi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next time.